Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali dalam kondisi pandemi. Kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar kimia organik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan aldehid dan keton. Pada minggu yang sebelumnya kita sudah belajar mulai dari definisi, struktur, sampai sifat fisika dari aldehid dan keton. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sifat kimia dari aldehid dan keton. Untuk sifat kimia ini sengaja spesifik ya, khusus ya, kita pelajari, tidak dicampur dengan materi yang lainnya, karena dalam belajar chemical properties ini kita banyak sekali ilmu-ilmu dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Dan sebenarnya ilmu dasar tersebut sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan hari ini istilahnya kita akan menagih apakah kalian bisa menggunakan ilmu yang sudah dipelajari itu diterapkan dalam reaksi kimia aldehid dan keton. Nah, sifat kimia dari aldehid dan keton itu sangat ditentukan oleh keberadaannya gugus karbonil. Nah, berdasarkan gugus karbonil ini, aldehid dan keton dapat mengalami reaksi-reaksi. Yang pertama, reaksi reduksi, reduction of aldehydes and ketone. Reaksi yang kedua mengalami reaksi oksidasi. Nah, oksidasi ini salah satu ciri khasnya itu adalah menggunakan suatu oksidator. Dan di sini ada dua kategori ya, ada oksidator kuat dan juga ada oksidator lemah. Oksidator kuat contohnya ada Na2, Cr2O7 atau natrium dikromat, ada kalium dikromat dan juga ada kalium permanganat ya. Kemudian untuk yang oksidator lemah, jadi mild ini kita sebut artikan lembut atau lemah ya. Ini ada Tollens region, Pehling region, dan juga Benedict region, serta Lobskuhl. Nah, Lobskuhl ini biasanya diganti dengan huruf LS untuk memudahkan dalam pengucapan, ya, atau untuk lebih singkat. Reaksi yang ketiga itu bisa mengalami reaksi adisi. Nah, adisinya, senyawa pengadisi yang akan kita bahas ini, yang pertama ada hidrogen cyanide atau HCN, ada sodium bisulfit, NaHSO3, ada Grignard region, dan juga ada alkohol. Ini sebenarnya oksidator dan pengadisinya itu banyak sekali ya, cuma kita pilih yang sering digunakan atau yang penting-pentingnya saja. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelumnya kita coba untuk berpikir mundur ya terhadap materi yang sudah pernah kita pelajari pada waktu kelas 10 atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama kita ingin membedakan ini oksidasi dan reduksi itu apa gitu ya. Nah, ini saya coba rangkum perbedaan reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari pada masa yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Yang pertama dalam hal elektron. Jadi untuk oksidasi ini dia kehilangan elektron, reduksi memperoleh elektron atau reaksi dengan elektron. Oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi, reduksi penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi, losing hidrogen atau kehilangan hidrogen. Kalau reduksi, memperoleh hidrogen atau reaksi dengan hidrogen. Yang keempat ada release energy, jadi untuk yang oksidasi melepaskan energi, kemudian untuk yang reduksi itu menyimpan energi atau membutuhkan energi. Untuk oksidasi, yang kelima pembedanya adalah using oxidizing agent. Kemudian kita sebut sebagai oksidator. Sementara di reaksi reduksi, kita menggunakan reducing agent atau reduktor. Nah, kemudian yang kedua kita akan di sini mencoba kita memberikan penekanan pada nomor 3. Ini artinya kita ingin melihat bahwa reaksi oksidasi itu bisa ditunjukkan oleh reaksi dengan hidrogen atau reaksi kehilangan hidrogen dalam reaksi kimia organik. Kemudian juga yang kedua bisa dilihat dari dia menggunakan oksidator atau menggunakan reduktor. Nah, berikutnya yang kita pelajari lagi adalah yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita perbedaan
oksidasi dan reduksi. Ini yang summary yang kedua sebagai pengantar. Kita belajar tentang reaksi-reaksi umum yang terjadi pada reaksi reduksi dan juga pada oksidasi untuk senyawa-senyawa yang umum atau yang kita pelajari pada semester genap. Nah, ini dimulai dari asam karboksilat atau carboxylic acid. Ini bentuk oksidasi tertinggi ya. Kita coba tuliskan juga rumus strukturnya supaya kita lebih menjadi terbiasa ya. Karena kita kemarin belajar functional group satu pertemuan latihan sekali itu masih belum cukup, sehingga kita perlu membiasakan untuk mengingat gugus fungsi yang sudah pernah kita pelajari. Ini asam karboksilat, ini red ini artinya dia mengalami reduksi. Kemudian kalau kita sudah punya reduktornya secara khusus, maka di sini rednya ini bisa dihilangkan, diganti dengan reduktor yang ada. Nah, sini asam karboksilat direduksi akan menjadi aldehid, aldehid direduksi akan menjadi alkohol primer. Ini asam karboksilat RCOH, aldehid RCOH, alkohol primer RCH2OH. Nah, ini terus gimana mengubah dari asam karboksilat langsung menjadi alkohol primer? Bisa apa tidak? Bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan suatu reduktor yang kuat ya. Jadi dari asam karboksilat bisa langsung menjadi primary alkohol. Kemudian keton kalau dioksidasi lagi, kalau direduksi akan menjadi alkohol sekunder. Bedanya primer dan sekunder sudah pernah kita pelajari ya. Jadi pada C yang mengikat OH-nya itu ada 1 hidrogen untuk sekunder, kalau untuk primer ada 2 hidrogen. Nah, kita coba berikan penekanan, ini adalah yang harus kita ingat di pertemuan ini, bahwa aldehid direduksi menjadi alkohol primer, keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Mudah sekali ya untuk mengingatnya. Berikutnya untuk reaksi oksidasi. Ya. Sini kalau tadi dari reduksi itu dari mulai bentuk oksidasi tertinggi, kalau kita untuk reduksi untuk oksidasi adalah bentuk oksidasi terendah ya. Berarti di sini ada mulai dari alkohol primer. Alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. O ini adalah simbol oksidasi. Jadi oksidasi itu adalah kebalikan dari reaksi reduksi. Kalau tadi di reaksi reduksi, carboxylic acid direduksi jadi aldehid, aldehid direduksi jadi alkohol primer. Sekarang dibalik, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, dioksidasi lagi menjadi carboxylic acid. Nah, oksidatornya ini kalau sudah spesifik ini bisa diganti dengan oksidator-oksidator yang kita gunakan nanti ya untuk baik yang kuat ataupun yang lemah. Nah, terus gimana caranya dari alkohol primer bisa nggak menjadi asam karboksilat? Bisa ya. Kalau tadi dari pada saat reaksi reduksi dari asam karboksilat menjadi alkohol primer itu menggunakan reduktor yang kuat. Nah, kalau di sini kita menggunakan oksidator yang berlebih. Oksidator kuat yang berlebih. Nah, kemudian alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Keton dioksidasi lagi tidak mengalami reaksi. Alkohol tersier dioksidasi tidak mengalami reaksi. Nah, ini penekanannya untuk pada reaksi oksidasi ini adalah aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat, keton dioksidasi tidak bereaksi. Sekali lagi ya kita ulang tadi untuk reaksi reduksi, aldehid direduksi menjadi alkohol primer, keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Sekarang aldehid kalau dioksidasi jadi asam karboksilat, keton kalau dioksidasi tidak mengalami reaksi. Nah, kita mulai pembahasan terkait dengan sifat kimia dari aldehid dan keton. Jadi kalau ketika ada pertanyaan, apa sifat kimia dari aldehid dan keton, itu sama aja dengan menanyakan reaksi-reaksi apa saja yang terjadi pada aldehid dan keton. Untuk di reaksi reduksi ini tadi sudah dibahas ya. Jadi kita masih ingat ya untuk aldehid kalau direduksi menjadi alkohol primer. Contohnya adalah etanol, nama IUPAC-nya atau acetaldehid nama common-nya. Sekaligus kita sambil mengingat ya yang sudah dipelajari sebelumnya. Direduksi dengan hidrogen, katalis nikel, dipanaskan, akan menghasilkan etanol atau etil alkohol. Nah, reduktor yang digunakan itu yang B dan C itu kita kategorikan sebagai strong reduktor atau reduktor yang kuat. Jadi, reduktor yang bisa digunakan itu adalah H2 nikel atau hidrogen dengan katalis nikel, tapi hidrogen dengan katalis nikel itu tidak bisa mengubah langsung dari asam karboksilat menjadi alkohol primer.
Nah, tapi kalau dari aldehid menjadi alkohol primer itu bisa. Yang kedua ada litium aluminium hidrida atau LiAlH4 dan juga ada sodium borohidrida atau NaBH4. Kalau kita lihat kesamaan dari semua reduktor itu adanya ketersediaannya atom hidrogen. Makanya di sini dalam LiAlH4 dan NaBH4 ini fungsinya adalah sebagai penyedia dari ion hidrida atau dengan disimbolkan dengan H-. Nah, ion hidrida ini nanti yang berperan untuk mereduksi senyawa aldehid ataupun keton. Jadi dia sebagai penyedia ion hidrida. Kemudian untuk yang keton, kalau direduksi tadi menghasilkan alkohol sekunder. Nah, contohnya adalah propanon atau aseton atau dimetil keton direduksi akan menghasilkan propan 2-ol. Ini propan 2-ol ini adalah alkohol sekunder atau kita sebut juga sebagai isopropil alkohol. Ini untuk yang reaksi reduksi, gampang sekali. Yang kedua ada reaksi oksidasi aldehid dan keton. Ini reaksinya, kalau aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah ini tadi oksidatornya ada yang kuat, ada yang lemah. Nah untuk yang kuat ini tinggal diganti dengan Na2CrO7 katalis asam atau K2Cr2O7 katalis asam atau garing H+. Dan ini juga bisa juga menggunakan potasium permanganat garing H+. Nah, keton juga bisa menggunakan reaksi yang sama, tapi keton itu tidak mengalami reaksi oksidasi dengan oksidator yang umum. Tapi nanti juga bisa kalau secara ekstrim itu bisa mengalami reaksi oksidasi. Kemudian oksidator yang digunakan itu ini ada yang kuat tadi K2CR2O7, KMnO4, katalis asam, tinggal dipindahkan ke sini ya. Untuk yang oksidasi, untuk yang oksidatornya lemah, ini ada Tollens region, Pehlings region, Benedict region, solution atau Lupskul solution atau Lupskul region atau kita sebut dengan LS ya. Nah keempat ini diambil dari nama-nama orang. Jadi Tollens itu adalah penemu dari reagen Tollens ini. Pehling juga, Benedict juga. Nah keempat senyawa ini biasanya digunakan dan dikembangkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya aldehid atau membedakan antara aldehid dan keton. Jadi kalau aldehid pasti bereaksi dengan reagen ini, sementara keton tidak. Nah, bagaimana cara kita melihat dia bereaksi dan tidaknya? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini oksidasi dengan Tollens region. Tollens region itu adalah perak nitrat di dalam amonium hidroksida atau amonium hidroksida. Nah, dari reaksi Ag nitrat dan amonium hidroksida dan air ini, maka terbentuk kompleks AgNH3 2 kali OH. Ini disebut juga dengan reagen Tollens ya. Tapi untuk kebutuhan reaksi, karena di sini terlalu panjang dan juga kita ingin melihat terjadinya perubahan biloxnya, maka reagen Tollens ini sering disimbolkan sebagai Ag2O. Contoh reaksinya di sini, kalau aldehid dengan Tollens pasti bereaksi, tapi dengan keton itu tidak mengalami reaksi. Jadi kita bahas untuk yang aldehidnya saja. Ya aldehid direaksikan dengan Tollens akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi ini teroksidasi dan menghasilkan silver mirror atau perak ya. Perak yang mengkilat. Ini reaksi ini juga digunakan sebagai dasar pembuatan cermin. Jadi cermin itu dibuat menggunakan reaksi seperti ini, reaksi dasarnya. Nah, ini harusnya simbolnya Ag ada tanda panah ke bawah ya. Nah, bagaimana cara menunjukkan ini suatu reaksi oksidasi ya? Kita bisa lihat perubahan bilox. Misalnya di sini agak Ag2O, di sini Ag-nya muatannya +1, sementara di sini Ag-nya muatannya 0. Dari +1 menjadi 0 berarti dia ada penurunan bilangan oksidasi. Berarti di sini Tollens sendiri sebagai oksidator. Nah, di sini berarti yang sebelahnya sebagai reduktor. Seperti itu. Jadi kalau ini oksidator berarti karena reaksinya redoks berarti ada yang oksidator, ada yang berarti yang oksidator berarti kan mengalami reduksi ya. Kalau oksidator mengalami ini oksidator mengalami reduksi, kalau reduktor mengalami oksidasi. Berarti ini Ag adalah suatu reduktor. Nah, kalau keton tidak mengalami reaksi. Ini adalah gambar cermin perak ya atau silver mirror.
Berikutnya contohnya untuk reagen ini adalah etanol atau asetaldehid direaksi dengan tolens, ada sedikit basa, air, dan dihangatkan akan membentuk asam karboksilat. Nah, kalau karboksilat ini kan tidak bisa dilihat oleh mata, ya, sehingga positif evidence-nya itu yang paling mungkin itu adalah cermin perak yang terbentuk, ya, itu kelihatan banget nyata oleh mata. Berikutnya oksidasi dengan Fehling reagent. Nah, kalau Fehling reagent ini, kalau di tolensi itu kan digabungkan menjadi satu. Kalau di reagent itu dibuat satu-satu dulu, dan ini harus dibuat dalam keadaan fresh, harus segar. Nah, Fehling ini pertama dibuat Fehling A dan Fehling B. Fehling A isinya adalah COS4, H2O gitu ya, 7%, kemudian Fehling B NaOH 25%, dan juga di sini ada sodium potasium tartarat. Nah, kemudian Fehling itu sama dengan ya, Fehling A ditambah Fehling B dengan perbandingan volume 1:1. Jadi kita menyebut Fehling itu ketika kita mencampurkan Fehling A dan Fehling B dengan perbandingan volume 1:1. Jadi kalau kita ingin membuat larutan Fehling 50 ml, berarti 25 ml Fehling A dipipet dan 25 ml Fehling B dipipet. Ini larutannya berwarna biru ya, karena berasal dari CU ini ya. Kemudian ini ada sedikit informasi terkait dengan bagaimana cara membuat reagen Fehling. Jadi copper sulfat atau COS4 direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan sodium dan bereaksikan dengan sodium potasium tartrat, kemudian dipanasin akan menghasilkan suatu kompleks yang berwarna biru ya, biru deep blue. Nah, ini kompleksnya seperti ini, dan kompleks ini adalah struktur dari reagen Fehling. Tapi untuk kebutuhan reaksi, untuk supaya kelihatan reaksi redoksnya, maka Fehling disimbolkan dengan CuO. Selanjutnya reaksinya kita menggunakan CuO. Nah, di sini contohnya aldehid ditambah dengan Fehling CuO yang berwarna biru ya, akan menghasilkan asam karboksilat dan red precipitate ya, atau endapan merah bata. Kalau tadi di Tolens itu positive evidence-nya itu adalah terbentuknya cermin perak. Nah, kalau di sini adalah terbentuknya endapan merah bata. Keton tidak bereaksi dengan Fehling. Nah, di contoh reaksinya di sini etanol atau asetaldehid bereaksi dengan Fehling membentuk ethanoic acid atau acetic acid, dan ini terbentuk red precipitate. Ini adalah gambar perubahan dari warna biru menjadi terbentuknya red precipitate, atau warna birunya hilang membentuk endapan merah bata. Propanon tidak bereaksi dengan reagen Fehling. Ini ada catatan, keton dan aromatik aldehid tidak bereaksi. Nah, kalau keton tidak bereaksi udah jelas banget bahwa di sini keton salah satu alasannya tidak ada atom hidrogen yang terikat pada karbonil. Sementara di aldehid masih ada. Hidrogen ini ya inilah yang nanti akan menyebabkan dia teroksidasi. Nah, kalau di aromatik aldehid dia ada hidrogennya. Berarti ada COH tapi terikat dengan aromatik ya, misalnya dengan benzen. Nah, tapi si H-nya ini sangat sulit untuk dilepas karena kerapatan elektron dari ini contohnya ini penil, ini gugus aldehidnya. Jadi sini karbonnya akan menarik elektron yang dari gugus penil ini atau benzena ini, sehingga di sini rapatan elektronnya menjadi lebih besar, sehingga hanya akan tertarik ke karbonil ini dan hanya akan sulit untuk dilepas, sehingga akan sulit untuk bereaksi. Itu yang menyebabkan aromatik aldehid itu tidak bisa dioksidasi dengan oksidator Fehling. Berikutnya oksidasi dengan Benedict reagent. Nah, Benedict reagent itu sendiri adalah alkaline solution atau yang terdiri dari COS4, NaOH, dan NaK citrat. Jadi bedanya di sininya. Kalau tadi di Fehling sodium potasium tartarat ya, kalau di sini sodium potasium citrat. Nah, makanya di sini reaksinya hampir sama dengan reaksi dengan Fehling. Larutannya juga sama berwarna biru. Dan disimbolkan Benedict disimbolkan dengan CuO, sama seperti Fehling. Jadi aldehid dengan Benedict akan membentuk karboksilat dan endapan merah bata. Nah, kalau dengan LS, LS itu isinya adalah COS4, natrium hidroksida, dan citric acid. Jadi ini pembedanya citric acid. Disimbolkan juga dengan CuO sama. Jadi 3 serangkai Fehling, Benedict, dan LS itu simbolnya CuO.
Nah, tapi isi dari larutannya itu yang berbeda. Nah, di sini aldehid dengan LS yang berwarna biru, ini akan membentuk asam karboksilat dan red precipitate. Ya, jadi ada endapan merah bata. Berikutnya ada reaksi yang ketiga adisi. Di sini yang pertama dengan pengadisinya itu adalah hidrogen cyanide atau HCN. Nah, aldehid dan keton dua-duanya bereaksi dengan hidrogen cyanida akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan cyanohidrin atau alkil alkananitril, nama lainnya ya, nama IUPAC-nya. Nah, ini mekanismenya, kita tahu bahwa gugus karbonil ini oksigennya bermuatan negatif parsial, karbonnya parsial positif. Hidrogen di CN, hidrogennya bermuatan positif, CN-nya bermuatan negatif. Seperti hukum alam bahwa muatan positif akan menyukai negatif sehingga hidrogen akan menuju ke oksigen. Sementara CN akan menuju ke karbon. Terbentuklah senyawa di mana karbon ini mengukat OH dan CN atau kita sebut dengan cyanohidrin. Jadi cyanohidrin ini adalah senyawa organik di mana mengandung karbon yang mengikat hidroksi dan nitril atau cyanida pada atom karbon yang sama. Nah, itu kita sebut dengan cyanohidrin. Nah, berikutnya contoh reaksinya. Cara memberikan namanya yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata-kata cyanohidrin. Jadi asetaldehid atau etanol direaksikan dengan HCN, nanti namanya menjadi asetaldehid cyanohidrin. Ini kita lihat bentuknya ya. Jadi CH3, C mengikat OH dan C mengikat CN. Nah, kemudian di sini kalau aseton atau propanon atau dimetilketon direaksikan dengan HCN, maka akan terbentuk aseton cyanohidrin. Ini lebih gampang penamaannya. Berikutnya adisi dengan sodium bisulfit. Nah, aldehid dan metilketon bereaksi dengan larutan sodium bisulfit. Nah, kenapa hanya metilketon saja? Jadi semua aldehid bereaksi, tapi untuk yang metilketonnya itu, untuk yang keton hanya metilketon. Ini ada hubungannya dengan halangan sterik. Jadi kalau alkil yang terikat dengan gugus karbonilnya lebih dari satu, kalau ini kan CH3CO CH3. Nah, kalau misalnya alkilnya adalah etil di etil keton gitu ya. Nah, ini maka adanya gugus alkil tersebut akan menghalangi sodium bisulfit untuk mengadisi gugus karbonil. Jadi di sini berperan sebagai, di sini peranannya adalah si alkil itu adalah menghalangi proses adisi ya. Nah, kita sebut sebagai steric hydrans atau di halangan sterik ya. Nah, ini membentuk suatu produknya adalah suatu senyawa berbentuk padat yang berwarna putih. Nah, ini reaksinya gugus karbonil NaSO3H, Na positif, SO3H-nya negatif. Jadi Na ke oksigennya, SO3-nya ke karbon. Nah, terbentuklah seperti ini senyawanya, tetapi ternyata senyawa ini tidak bisa diisolasi, artinya manfaatnya kurang, sehingga dia akan mengalami penataan ulang. Jadi ada pertukaran antara sodium dengan hidrogen. Jadi hanya ke atas, Na-nya ke bawah. Sehingga yang atas menjadi OH, yang bawah menjadi SO3 Na. Nah, ini contoh reaksinya. Asetaldehid atau etanol direaksikan dengan sodium bisulfit akan menghasilkan asetaldehid bisulfit. Ini adalah cara paling mudah, ini tulisannya bisul, ini pakai I ya. Kemudian di sini aseton direaksikan dengan natrium bisulfit akan menghasilkan aseton bisulfit. Ini malah kurang H-nya. Nah, ini atau nama IUPAC-nya natrium hidroksi propanosulfonat. Nah, ini reaksi yang ketiga ada adisi dengan reagen Grignard. Ini reaksinya sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya target dari reaksi ini adalah kalian bisa memprediksikan starting material atau produk dengan cepat gitu ya. Mungkin dalam hitungan 1 detik. Kalau kita bahas ini mungkin lama prosesnya, tapi nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan reaksi adisi oleh Grignard reagen itu dengan cepat. Nah, kita mulai mekanismenya. Di sini ada gugus karbonil, bisa berasal dari aldehid ataupun keton, direaksikan dengan RMGX atau Grignard reagen. R-nya negatif, Mg-nya positif. Jadi yang negatif dari R masuk ke karbon, yang positif Mg-nya ke oksigen. Sehingga terbentuk senyawa OMGX ya, atau gugus OMGX. Kemudian R-nya masuk ke C ya. Nah, ketika dihidrolisis, dan ini juga kurang, maksudnya ini kurang manfaatnya. Nah, ketika dihidrolisis dengan H2O, maka
H2 itu kan menjadi H+ dan OH-. H+-nya akan masuk ke oksigennya, OH-nya dengan MgX-nya. Sehingga yang atas dengan menjadi OH, kemudian yang MgX dengan OH-nya lepas sebagai MgXOH atau MgOHX ya bisa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat produknya adalah suatu senyawa alkohol. Yang menentukan dia alkoholnya primer, sekunder, dan tersier itu adalah tergantung dari bahan bakunya apakah aldehid atau keton. Nah, ini cara mengingat yang paling gampang bahwa kalau bahan bakunya formaldehid, berarti aldehid yang C-nya 1 atau metanal. Ini ada tulisan 1 RMgX 2 H2O. Ini artinya ini ada dua tahapan reaksi. Yang pertama direaksikan dulu, diadisi dengan RMgX, kemudian hidrolisis dengan H2O. Jadi kalau bahan bakunya formaldehid, hasilnya adalah alkohol primer. Kalau aldehid berarti mulai dari asetaldehid atau etanal, maka produknya adalah alkohol sekunder. Kalau bahan bakunya keton, maka produknya alkohol tersier. Atau dengan kata lain, alkohol primer dibuat dari formaldehid dan grignardisen. Alkohol sekunder dibuat dari aldehid dan grignardisen, dan alkohol tersier dibuat dari keton dan grignardisen. Nah, ini contohnya ya untuk membuktikan bahwa di sini kalau aldehidnya hanya 1 C-nya akan menghasilkan alkohol primer. Metanal atau formaldehid direaksikan dengan CH3MgBr akan membentuk senyawa seperti ini, kemudian dihidrolisis akan membentuk CH3CH2OH. Nah, CH3CH2OH kalau kita luruskan bentuknya ya sama dengan etanol atau etil alkohol, dan dia adalah termasuk ke dalam alkohol primer. Nah, kalau bahan bakunya etanol atau kita sebut dengan aldehid atau asetaldehid ya, direaksikan dengan CH3MgBr akan menghasilkan alkohol sekunder. Dengan proses yang sama ya, kita bisa memberikan namanya ini propan 2-ol atau isopropil alkohol. Nah, untuk yang propanon dan aseton kita menggunakan mekanisme yang sama dengan formaldehid dan aldehid menghasilkan suatu alkohol tersier. Nah, karena bentuknya sudah fix ya, ini kita sebut namanya menjadi 2-metil propan 2-ol atau T-butil alkohol atau neobutil alkohol. Nah, ini ada satu cara ya, satu pertanyaan gimana caranya atau berapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengkombinasikan keton dan aldehid dan reagen Grignard untuk menghasilkan suatu alkohol. Jadi kalau tadi di sebelumnya kita ada Grignardnya ada, aldehidnya ada, alkoholnya apa? Kalau sekarang dibalik ya, jadi alkoholnya ada, bahan bakunya apa? Jadi mundur, kita sebut dengan retrosintesis. Nah, ini ada suatu senyawa yang ingin kita buat itu adalah butan 2-ol. Nah, jadi pertanyaannya berapa cara untuk membuat butan 2-ol? Yang pertama kita lihat terus itu dari butan 2-ol. Butan 2-ol itu termasuk ke dalam alkohol sekunder. Tadi kalau alkohol sekunder berarti bahan bakunya adalah suatu senyawa aldehid atau other aldehid. Nah, caranya untuk menentukan caranya seperti apa? Yang pertama kita tandain dulu alkilnya. Yang pertama alkil yang terikat dengan OH, yang kedua sisa alkilnya. Nah, yang ada OH-nya itu nanti akan menjadi aldehid, yang tidak ada OH-nya menjadi grignardisen. Aldehidnya apa? Aldehidnya berarti yang C-nya 2, jadi CH3COH. Nah, ini CH3COH, kemudian grignardnya adalah CH3CH2CH2Br. Jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tandain juga sama. Nah, sekarang alkilnya yang sebelah kanan. Nah, ini menjadi aldehid, ini menjadi grignard. Maka produknya adalah aldehidnya seperti ini yang C-nya 4, kemudian grignardnya yang C-nya 1 atau metil magnesium bromida. Atau kalau dengan cepat banget gitu dalam hitungan detik banget gitu ya. Maka kalau kita menanyakan cara, yang paling kita lihat itu kita fokus pada C yang mengikat OH. Nah, C yang mengikat OH itu mengikat alkil yang sama atau beda? Ternyata yang sebelah kiri propil, yang sebelah kanan metil, berarti ada dua alkil yang berbeda, berarti dua cara. Kalau di sini ternyata ada metil lagi, berarti tetap dua cara, dihitung dua cara karena ini sama metil. Kalau di sini ada etil, berarti 3 cara, metil, etil, dan propil. Itu cara cepatnya. Terakhir ada adisi alkohol. Nah, adisi alkohol kita mulai dari yang aldehid dulu ya. Jadi kalau aldehid diadisi dengan alkohol itu kan
sifatnya slightly acid. Jadi ya di sini yang mudah lepas itu adalah hidrogennya. Dia hanya nanti menuju H+-nya menuju ke O, RO-nya menuju ke C, sehingga terbentuk di sini C-nya jadi R, COH, dan di sini OR-nya ke karbon menjadi OR. Nah, ini kita sebut sebagai suatu senyawa hemiasetal. Kalau hemiasetal direaksikan dengan alkohol lagi, maka akan membentuk suatu senyawa asetal. Perubahannya adalah yang OH ini bereaksi dengan H+, melepaskan sebagai air, kemudian sini OR-nya masuk ke karbon, sehingga sini OR-nya ada 2. Jadi hemiasetal OR-nya 1, kalau asetal OR-nya 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa suatu senyawa hemiasetal itu adalah senyawa organik yang dimana atom karbonnya itu terikat dengan gugus hidroksil 1 dan gugus alkoksi. OR kita sebut sebagai alkoksi, itu hemiasetal. Dimana sebelah kirinya adalah R dan H. Nah ini kalau hemiasetal ini dia bahan bakunya adalah aldehid yang direaksikan dengan alkohol. Contohnya di sini etanol dengan metanol membentuk CH3, COH, ini O, CH3 ini H. Namanya 1-metoksietanol. Kemudian direaksikan lagi dengan alkohol membentuk suatu senyawa asetal. Jadi alkoksinya ada 2, metoksinya ada 2. Jadi kita sebut sebagai 1,1-dimetoksietanol. Ini contoh reaksinya. Nah, kalau keton itu sama mekanismenya. Jadi kalau dengan alkohol yang pertama tadi aldehid menghasilkan hemiasetal, maka keton menjadi hemiketal. Kalau misalnya hemiketal direaksikan lagi dengan alkohol akan membentuk ketal. Ini kelebihan huruf A ya. Di keton direaksikan dengan alkohol membentuk hemiketal, hemiketal direaksikan lagi dengan alkohol membentuk ketal. Sama ya formatnya, cuma kalau di aldehid ininya H, kalau di keton ininya R ya. Nah, jadi hemiketal dia ada 1 hidroksi ya, ada 2 R, ada 1 OR. Ini bukan 2 OR ya, 1 OR. Ini hemiketal. Nah, kalau ketalnya ini ada 2 OR. Sama seperti yang tadi ya. Kalau hemiasetal OR-nya 1, kalau asetal OR-nya 2. Kalau hemiketal OR-nya 1, ketal OR-nya 2. Yang membedakan antara hemiketal dan hemiasetal adalah sumbernya. Jadi kalau hemiasetal dan asetal itu dari aldehid, kalau hemiketal dan ketal itu dari keton. Itu perbedaannya. Ini contoh reaksinya ya. Propanon direaksikan dengan metanol membentuk 2-metoksipropan-2-ol. Ini suatu senyawa hemiketal karena dia dari keton. Kemudian di sini ada 2,2-dimetoksipropana. Dia adalah suatu senyawa ketal. Jangan sampai ketukar ya. Jadi sekali lagi ralat ya, ini 1 OR, harusnya mah yang 2 itu adalah R-nya bukan OR-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada latihannya dalam bentuk kuis. Silakan dipelajari videonya. Semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari kimia organik, materi aldehid dan keton, khususnya sifat kimia dari aldehid dan keton. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.